Beralih ke stasiun Pasar Senen. Di stasiun Pasar Senen, Saudara, dalam masa pengetatan mudik masih ada warga yang nekat mudik sebelum larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Hingga kini sudah ada 6.000 calon penumpang yang akan diberangkatkan. Sejak pagi antrean padat memenuhi pintu keberangkatan dan tes ginos. Keberangkatan didominasi oleh penumpang yang ke arah Malang dan Surabaya. Meskipun padat, PT Kereta Api Indonesia tidak menambah jumlah kereta serta membatasi kuota 70% setiap keberangkatan. Saudara, pantauan warga yang tetap mencoba mudik lebih awal untuk menghindari pelarangan mudik oleh pemerintah tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan rekan kami juga di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, ada Tifal Solesa di sana. Tapi kita akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu dengan Gracia Adur. Gracia, bagaimana penerapan protokol kesehatan dengan membludaknya penumpang di Stasiun Pasar Senen hari ini? Adakah pengawasan ketat dan apakah ada penambahan jadwal keberangkatan kereta api? Ada 6.000 calon penumpang dari pagi pukul 6 hingga siang ini yang berada di Stasiun Pasar Senen ini memenuhi antrian salah satunya di pintu keberangkatan kereta api dan juga di tes Ginose. Nah, berkaitan dengan tes Ginose, apa yang menyebabkan mengapa timbul adanya penumpukan dan juga antrian calon penumpang? Ini disebabkan karena PT Kereta Api Indonesia memberlakukan tes Ginose pada 1 kali 24 jam. Tidak hanya itu saja, banyak calon penumpang yang melakukan tes Ginose ini di 1 jam sebelum keberangkatan. Kedua alasan ini yang menyebabkan terjadinya penumpukan calon penumpang di antrian tes Ginose pada Sabtu siang ini. Nah, karena kedua alasan itu ini menyebabkan protokol kesehatan salah satunya jaga jarak ini sangat sulit diterapkan di sini. Nah, untuk hari ini saja ini antrian atau calon penumpang sudah didominasi oleh keberangkatan menuju ke Malang, Surabaya, Blitar dan juga Purwokerto. Nah, untuk hari ini kereta yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia ini ada 9.400, namun yang sudah terjual ini ada 6.000 tiket kereta. Walaupun terjadi kepadatan yang berada di Stasiun Pasar Senen ini, namun tidak ada penambahan jumlah kereta hanya disediakan 19 kereta aja. Nah, karena hal ini bisa Anda lihat di belakang saya, ini baru saja diberangkatkan kereta menuju ke Surabaya pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, sehingga tadi sempat adanya penumpukan. Nah, pengawasan ketat hingga saat ini yang masih dilakukan oleh petugas PT Kereta Api Indonesia masih bersifat teguran bagi calon penumpang yang tidak memakai masker dan juga berkerumun. Meskipun sudah ditegur, namun kepadatan di sini yang terjadi di Pasar Senen ini masih belum bisa untuk menaati protokol kesehatan yang ada. Jadi perlu meminimalisir kembali agar protokol kesehatan di Stasiun Pasar Senen ini tetap terjaga. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya berikut ada wawancara singkat kami bersama Humas PT Kereta Api Indonesia, Eva Kairunisa. Sebenarnya kalau dari sisi operasional KA yang diberangkatkan itu tidak ada jumlah KA yang ditambah. Jadi rata-rata KA yang berangkat pada minggu ini sama dengan akhir pekan sebelumnya, yakni sekitar 17 KA sampai dengan 20 KA untuk keberangkatan KA di masa pandemi. Dan tentunya juga dari sisi pembatasan dari jumlah volume penumpang tetap dilakukan di setiap rangkaian KA, di mana setiap KA jarak jauh yang berangkat okupansi maksimal itu 70%. Jadi hanya 70% dari total ketersediaan tempat duduk yang ada. Hal ini dilakukan untuk tetap dapat menjaga jarak fisik antar penumpang di dalam sarana kereta. Dan kemudian juga untuk seluruh pengguna jasa saat ini diberlakukan untuk pemberlakuan masa dari surat pemeriksaan COVID-19 seperti PCR ataupun juga antigen dan juga genos tes itu hanya 1 kali 24 jam.
Karena sekarang masih dalam masa pengetatan mudik yang sudah dimulai dari tanggal 20 hingga 5 Mei nanti, tentu perlu ditekankan kembali PT Kereta Api Indonesia tidak menambah jumlah kereta. Karena aturan yang masih dimaksimalkan terkait protokol kesehatan adalah maksimal 70% untuk seluruh rangkaian kereta. Nah, sebentar lagi larangan mudik akan diberlakukan dari tanggal 6 hingga 17 Mei, maka untuk sementara PT KAI tidak menjual atau melakukan pemesanan tiket kereta. Namun ini masih dalam pembahasan karena masih ada perencanaan akan dilakukan pembukaan tiket kereta bagi pelaku perjalanan dinas luar kota, tentu dengan protokol adanya surat tugas itu sendiri. Namun ini masih dalam pembahasan, untuk sekarang masih perlu ditekankan kembali larangan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei, PT KAI tidak melakukan penjualan atau pemesanan tiket kereta api. Radi. Ya, itu tadi pantauan banyaknya warga yang mencoba mudik di lebih awal ke beberapa tempat di Pulau Jawa, dan kita akan memantau bagaimana mobilisasi perkembangan calon pemudik yang ada di stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur melalui moda transportasi bus. Di sana ada rekan Tifal Solesa. Tifal, bagaimana kondisi di Kampung Rambutan? Kalau tadi di stasiun Pasar Senen membludak, lalu di Kampung Rambutan apakah ada peningkatan jumlah penumpang yang masih tetap nekat curi start untuk mudik? Malah kebalikannya, Radi. Kondisi yang saya pantau sejak pukul 7 pagi tadi sampai dengan saat ini lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, jumlah penumpang cenderung normal, bahkan beberapa kali tampak lengang di terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur ini. Yang Anda lihat di belakang saya ini merupakan keadaan calon penumpang yang menantikan bus yang akan berangkat ke sejumlah daerah di Sumatera atau di Pulau Sumatera, beberapa diantaranya seperti ke Palembang, Sumatera Selatan, dan juga Padang, Sumatera Barat. Ini yang terlihat saat ini, yang Anda lihat di layar kaca. Tapi kalau bergeser ke loket lain, ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ini lebih lengang. Hanya sebagian kecil loket yang dibuka untuk menerima para calon penumpang yang akan melakukan pemberangkatan atau aktivitas bepergian pada hari ini, tanggal 1 Mei 2021, menuju sejumlah daerah begitu ya. Nah, untuk kalkulasi atau akumulasi jumlah penumpang yang berangkat melalui terminal Kampung Rambutan menggunakan bus antar kota, antar provinsi atau AKAP, ini masih saya tunggu akumulasinya, tapi kalau kita merujuk dari jumlah penumpang 3 hari ke belakang, dari tanggal 28 sampai 30 April 2021, rentang angka jumlah penumpangnya ada pada 600 sampai 1.200 orang. Itu data yang didapatkan dari pihak pengelola terminal. Dalam hal ini saya tanyakan langsung kepada Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni, pada pagi tadi. Nah, bagaimana kemudian untuk prediksi lonjakan penumpang jelang penerapan masa pelarangan mudik yang akan dimulai nanti tanggal 6 Mei 2021. Ia memprediksi lonjakan akan terjadi pada tanggal 3 dan 4 Mei 2021, tapi angkanya kemungkinan besar bisa melenceng karena ini belajar lagi dari pengalaman libur panjang Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Sempat ada prediksi akan ada lonjakan waktu itu, tapi ternyata angkanya jauh dari perkiraan semula. Lebih lengkap saya ajak Anda mendengar pernyataan dari Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni. Kalau proyeksi kami atau prediksi kami, memang jumlah penumpang kemungkinan akan ada peningkatan di tanggal 3 atau tanggal 4 Mei. Mengingat tanggal 6 sampai 17 Mei itu sudah diberlakukan larangan mudik dan terminal Kampung Rambutan sendiri akan menutup layanan AKAP ke semua daerah yang dilayani oleh terminal Kampung Rambutan. Nah, sempat disinggung tadi oleh Made berkenaan dengan tidak beroperasinya bus antar kota antar provinsi di terminal ini pada masa larangan mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Ia menambahkan bahwa operasional bus AKAP nantinya pada periode larangan mudik itu hanya berlaku di terminal Pulau Gebang, dan itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori pengecualian sesuai dengan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Nah, mereka yang masuk dalam daftar pengecualian itu tadi diwajibkan membawa sejumlah syarat seperti surat keterangan kepentingan apa mereka keluar daerah, entah itu untuk keperluan dinas, keperluan bekerja, menjenguk keluarga sakit atau meninggal, ataupun juga menemani keluarga yang akan melakukan proses persalinan. Nah, itu harus ada surat izin dari pihak instansi ataupun juga dari pihak kepala desa dan juga pihak kelurahan. Radi? Ya, hanya ada sedikit penumpukan bagi para calon
pemudik yang mencuri start mudik lebih awal ke arah Sumatera, namun ke Jawa kosong, seperti kata Tifal tadi. Terima kasih Tifal Solesa dari Kampung Rambutan, dan sebelumnya ada Gracia Adur dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.